Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah jawaban dan seperti biasa, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Gus Antong dia pun melepaskan sebuah serangan yang sangat-sangat kuat. Hanya dengan tinju kecilnya dapat menggetarkan jiwa naga bumi. Dan itu juga memberikan sebuah serangan yang sangat mengerikan, efek balik kepada para penggunanya. Empat tetua agung milik sekte Xuantian, mereka benar-benar bergetar ketika jiwa mereka dihajar oleh Gus Antong, hingga membuat keempat orang tua itu mereka pun harus menggunakan teknik pamungkas mereka yang disebut sebagai teknik Zuotian. Dan ini adalah sebuah teknik yang menggunakan kekuatan energi bumi, dan ini adalah teknik yang sangat-sangat besar, dan ini adalah teknik andalan yang dimiliki oleh empat tetua agung. Dalam melihat teknik ini digunakan, membuat Han Qianing dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah formasi besar yang meminjam energi bumi, dan teknik ini juga mengumpulkan empat elemen besar yang dimiliki oleh empat tetua. Apalagi saat ini yang menggunakannya adalah empat tetua agung, dan tentunya ini adalah sebuah teknik yang sangat-sangat besar. Bahkan mereka yang ada di ranah Soul Fusion aja tidak akan mungkin dapat menahan serangan ini, ucap dari Han Qianing. Dan dia juga mengatakan kalau saat ini Gus Antong dia dalam bahaya, ucap dari Han Qianing. Dan untuk Zhao Fan yang mendengarnya, dia pun terdiam saja, karena Zhao Fan dia pun tahu walaupun teknik ini sangat kuat, tapi Gus Antong ataupun Sanzi kecil, tubuhnya dan juga jiwanya telah bersatu karena dia adalah binatang suci, dan kekuatannya juga setara dengan mereka yang ada di ranah Soul Fusion. Dan ini adalah sebuah teknik yang tidak akan menjadi masalah untuk Gus Antong, pikir dari Zhao Fan. Di sini Zhao Fan dia juga yakin bahkan Yilin saja yang merupakan penerus dari binatang suci dapat menggabungkan jiwa dan juga tubuh fisiknya, teknik Soul Melting. Apalagi Gus Antong yang merupakan binatang suci itu sendiri, dan pastinya dia jauh lebih kuat, ucap dari Zhao Fan. Sedangkan untuk para tetua, mereka pun kesal ketika mereka sebelumnya telah ditekan oleh Gus Antong, hingga membuat orang tua ini dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah teknik yang sangat-sangat besar, dan ini adalah sebuah teknik yang sangat kuat. Tapi sebelum aku memberikannya kepadamu, aku akan memberitahukan kepadamu, ini adalah sebuah teknik yang sebelumnya memang digunakan oleh para murid-murid dari sekte Xuantian saat di dalam turnamen naga ganda. Tapi kali ini berbeda. Ini adalah teknik formasi yang lengkap. Ini adalah teknik yang sempurna, dan ini lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan ini dibentuk dengan jiwa naga bumi. 4 jiwa naga bumi yang telah dimurnikan, disatukan, dan ini tentunya teknik yang sangat kuat, dan kalian semua telah ditakdirkan untuk kalah, ucap dari orang tua ini yang yakin dengan teknik yang dia miliki. Dan untuk Zhao Fan yang mendengarnya, dia pun juga sedikit agak ada muncul keraguan, dan itu membuat Zhao Fan mencoba untuk dapat memastikannya kepada Gus Antong. Tapi ketika Zhao Fan dia mengatakan, Sanzi kecil, kau tenang, sambut dari Gus Antong, dimana dia mengatakan, ayah tenang saja, bagi diriku jiwa naga bumi tidak ada bedanya dengan cacing lumpur, ucap dari Gus Antong yang sangat percaya diri. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Gus Antong membuat orang tua ini dia kesal, dan dia mengatakan, dasar bocah, kau sungguh sangat sombong. Karena memang 4 jiwa naga bumi yang telah disatukan tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata, dan apalagi yang menyatukannya adalah 4 tetua agung dari sekte Xuantian, dan ini terlihat sangat-sangat mengerikan dan juga mendominasi, apalagi telah digabungkan dan juga menggunakan energi bumi. Dan itu juga membuat orang tua ini dia mengatakan, jiwa naga bumi kami adalah esensi murni dari bumi itu sendiri. Ia telah menggabungkan energi langit dan juga bumi dan menyatu dengan energi bumi. Kekuatannya telah meningkat puluhan kali lipat daripada yang sebelumnya. Dan ini sama sekali berbeda dengan jiwa naga yang telah kau hancurkan sebelumnya, ucap dari orang tua ini. Tapi untuk Gus Antong, halah, berisik amat sih. Kau ini mau menyerang atau cuman bicara doang? Kalau kau cuma bicara doang, biar tuan muda inilah yang maju, ucap dari Gus Antong yang kesal. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Gus Antong yang meremehkan, tentunya membuat orang tua ini dia pun tidak terima. Dasar kau, dasar bocah kurang ajar, berani sekali kau meremehkan kami. Baiklah, kalau begitu kami akan mengabulkan keinginanmu dan mengirimkan kau ke akhirat, ucap dari orang tua itu yang kini melepaskan jiwa naga buminya ke arah Gus Antong yang ada di bawah sana. Dan benar, kini jiwa naga bumi pun melesat ke arah Gus Antong, yang membuat Gus Antong yang melihatnya dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Di sini Gus Antong tiba-tiba aja dia pun menyiapkan sesuatu di mulutnya, dan ketika dia melepaskan raungannya, di sini ternyata dapat membuat jiwa naga bumi itu bergetar, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi orang tua ini. Mustahil, hanya dengan satu raungannya dia berhasil menekan jiwa naga bumi yang telah disempurnakan, ucap dari orang tua ini yang mulai panik. Namun di sudut lainnya juga Gus Antong saat ini ternyata dia perlahan-lahan mulai bertransformasi ke dalam bentuk wujud kilin miliknya. Walaupun memang saat ini Gus Antong dia tidak mengambil wujud kilin yang sempurna, tapi ini cukup untuk dapat melenyapkan orang tua itu. Dan di sini Gus Antong dia pun muncul dengan penampilan baru miliknya, yang tentunya hal itu juga
notice bagi Zauvan karena saat ini Gusantong tubuhnya dia memancarkan energi killing yang sangat meluap-luap. Dan Gusantong dia juga mulai menyiapkan sesuatu di mulutnya dan sepertinya dia akan melepaskan pilar miliknya. Dan ketika Gusantong telah menyiapkan itu semua dan melepaskannya di sini, sungguh sangat kuat, bahkan membuat jiwa naga bumi yang awalnya hanya bergetar kini langsung terletak sempurna. Dan itu juga membuat 4 orang tetua mereka pun cukup terkejut dengan apa yang ada di depan sana. Anak ini sebenarnya mau apa dia? Ujar dari orang tua itu sebelum kini mereka lenyap dilahap dengan kekuatan gila yang dimiliki oleh Gusantong. Dan ini sangat amat mengerikan. Bahkan serangan yang dilepaskan oleh Gusantong tidak sampai di sana saja, dia terus melesat ke udara dan membelah apapun yang ada di depan sana. Bahkan saat ini langit pun juga terbelah menjadi 2 dan ini adalah serangan gila yang dilepaskan oleh Gusantong. Namun yang menjadi masalahnya di sini Gusantong lah yang menjadi masalah selanjutnya, karena saat ini dia tidak lagi dapat mengendalikan dirinya yang membuat Zauvan dia pun sadar betul kalau ini sangat berbahaya dan dia meminta kepada mereka semua untuk segera pergi dari tempat ini. Gila, saat ini dia sedang ketagihan untuk dapat menyerang, semuanya lari, ucap dari Zauvan yang meminta kepada mereka untuk dapat melarikan diri sejauh yang bisa mereka lakukan, karena saat ini untuk Gusantong dia tidak lagi dapat mengendalikan diri dan dia kini mengangkat 2 lengannya ke udara dan ketika dia menghempaskannya bergetar. Bukan cuma getarannya saja, bahkan serangan yang dilepaskan oleh Gusantong kini melesat ke segala arah. Dia menghancurkan semua yang ada di dekatnya. Bahkan saat ini para tetua dan juga murid-murid dari sekte Xuantian mereka yang ada dalam jarak serang, mereka semua pun dihantam oleh Gusantong dengan sangat-sangat keras. Mereka semua dilenyapkan oleh Gusantong yang tentunya ini sangat amat mengerikan. Bahkan sekte Xuantian yang sebelumnya kokoh kini benar-benar porak-poranda dihajar dengan serangan gila yang dilepaskan oleh Gusantong. Dan ternyata serangan itu juga mulai melesat ke arah Zauvan. Shockwave-nya datang ke arah Zauvan hingga membuat Yang Xia yang melihatnya dia pun bertanya kepada Zauvan apa yang harus mereka lakukan, karena saat ini serangan dari Gusantong juga datang ke arah mereka. Tuan Zhao, cahaya merah itu datang ke arah kita, apa yang harus kita lakukan? Ucap dari Yang Xia yang mulai panik. Dan untuk Zauvan mendengar itu semua, dia langsung memutarkan arah dan dia harus menggunakan mata Dewa Komning miliknya untuk dapat melindungi semua yang bisa dia lindungi. Tahap kelima, mata Dewa Komning berisai 3 lapis, ucap dari Zauvan yang kini nahan serangan dari Gusantong. Dan apakah teknik mata Dewa Komning milik Zauvan dapat menahan serangan yang dilepaskan oleh Gusantong akan dibahas di part lanjutannya. Dan karena memang ini sudah mentok sama raw-nya, dan sorry kalau misalnya uploadnya agak sedikit lebih lambat ya coy, karena tadi tiba-tiba aja pas lagi gua take voice azan. Waduh, jadi gua harus nunggu azannya sampai selesai, habis itu nunggu sholat, karena sholat isya itu kan apa ya, dilafazkan, jadi ya suaranya masuk banget gitu. Udah, itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Ini gua take voice di jam 19.47. Gak tahu ini jam berapa selesainya, semoga aja lebih cepat. Udah, itu aja dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Bye, thank you.